La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzan adima. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, bahwasannya hingga saat ini Dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah Jumat dengan harapan semoga ibadah Jumat yang sekarang menjadikan wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga para nabi dan rasul sebelumnya yang diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 amalan yang tidak pernah mengenal rugi. Jadi apabila 3 amalan tersebut dilakukan, apalagi secara kontinu dan khusyuk, maka itu disebut tijaratan lan tabur. Artinya jual beli dengan Allah, maka aktivitas jual beli tersebut tidak pernah merugikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat Al-Quran yang tadi saya baca tercantum di surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Saya baca ulang.
Innallazina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballahi, mereka membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, lalu menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka berinfak, mimma razaqnahum, dari sebagian rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dalam proses tersembunyi, tidak diketahui siapa-siapa di antara manusia, ataupun dalam situasi terbuka, dapat dilihat oleh siapapun. Maka itu yarjuna, dengan proses yang sedemikian itu mereka mengharap, roja, penuh pengharapan bahwasannya yang demikian itu adalah tijaratan, merupakan jual beli, lan tabur, yang tidak pernah merugi. Jamaah rahimakumullah, jadi apabila kita beramal, itu mengandung arti kita menjual sesuatu, yakni menjual amal, aktivitas kita sehari-hari. Nah, aktivitas ini disebut dengan ibadah. Ibadah tersebut ada yang ritual, ada yang sosial. Yang ritual vertikal adalah hubungan antar personal secara individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni yang demikian itu bisa diambil contoh dalam ayat tersebut, yakni semacam salat. Salat itu adalah komunikasi langsung secara personal antara diri pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat kita rasakan lebih baik atau lebih dapat kita rasakan yaitu ketika salat tahajud. Karena ketika salat tahajud itu rata-rata dilakukan secara personal dan di keheningan malam. Biasanya di akhir sepertiga malam atau sepertiga akhir malam. Di situ terasa oleh diri kita itu lebih mantap ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis-hadis Nabi dinyatakan bahwa ketika seseorang salat, seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni ketika sujud. Sujud sebagai simbol ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di situ penuh permohonan kepada Allah, baik yang bersifat ritual atau yang bersifat sosial maupun yang bersifat spiritual. Betul-betul di situ memohon kepada Allah, dan sering insya Allah kita rasakan di situ lebih dekat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agak ringan sedikit ketika ruku, karena ruku itu rasa hormat, memberi simbol rasa hormat antara seseorang dengan yang dihadapinya. Lalu bisa lebih mantap lagi ketika salat itu dilakukan di sepertiga akhir malam, yakni ketika tahajud. Sebagaimana kita di bulan Ramadan kemarin, atau di setiap bulan Ramadan kita dilatih dengan sholat tarawih, dengan qiyamul Ramadan. Maka apabila qiyamul Ramadan
biasa dilakukan menyendiri di rumah, atau yang lebih lazim lagi di masjid, di setiap ba'da isya, itu biasanya rasa-rasanya lebih mantap lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mendekat, lebih akrab lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila setelah selesai lalu berdoa kepada Allah, maka doa tersebut biasanya sampai bisa-bisa mencucurkan air mata. Oleh karena itu maka kualitas salat yang demikian insya Allah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Bahwasannya yang demikian itu sama dengan istilah ekonominya jual beli yang tidak pernah merugi. Bahkan keuntungannya luar biasa. Baik keuntungan secara finansial ataupun secara sifat-sifat yang lainnya. Bahkan mental umat Islam bisa lebih mantap lagi apabila Allah telah membeli dengan pahala, dengan balasan, dengan segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Maka innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Nah, menegakkan salat di sini sehingga sampai-sampai dampaknya dari salat tersebut inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Perbuatan fahsya dan perbuatan munkar itu mesti terjauh dari dirinya. Kenapa? Karena sholatnya berkualitas. Kemudian yang kedua, atau dalam urutan ayat itu adalah yang pertama, yatsluna kitaballah. Kata yatslu berbeda dengan kata qoro'a. Qoro'a yaqra'u, tala yatlu. Kalau qoro'a yaqra'u itu membaca. Jadi bisa saja lebih cenderung ada objek yang dibaca. Sedangkan tala yatslu itu biasanya objeknya jarang muncul secara dhahir. Makanya kalau Iqra ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama itu adalah membaca yang sifatnya universal, bukan cuma membaca tulisan, tetapi membaca segala sesuatu, situasi, kondisi, dan lain sebagainya itu dibaca. Sehingga setelah dibaca kemudian direnungkan untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan sebagai hasil pembacaannya. Sedangkan yatlu, tala yatslu itu adalah kelanjutan dari Iqra. Setelah didapat informasi dari hasil baca, kemudian ditelaah, dicari solusinya, dari solusinya itu kemudian dilanjutkan dengan implementasi atau dengan aktivitas melaksanakan solusi tersebut. Makanya di sini yatsluna kitaballah, membaca bukan cuma membaca. Kalau kita di bulan Ramadan sampai misalnya tamat, bahkan ada yang belasan kali tamat sebulan Ramadan membaca Al-Quran 30 juz. Bukan cuma itu, tapi dilanjutkan kepada memahami ayat-ayat tersebut. Setelah memahami, mengerti, setelah mengerti, lalu bagaimana solusi atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi ada wujudnya. Bukan cuma membaca sembarang membaca. Kalau membaca sampai hanya tamat, itu mudah. Anak kecil juga bisa. Banyak yang sudah hafal Al-Quran bahkan.
Nah, kita sebagai orang yang dewasa membacanya itu kalau menggunakan kata talayatlu itu mengandung makna sampai kepada bagaimana melaksanakannya ayat yang dibaca tersebut kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam ayat tadi ada wa aqomus sholata, sholat yang benar-benar dilakukan berkualitas itu adalah sampai kepada tanha anil fahsya wal munkar. Karena misalnya tidak sedikit orang yang salat tapi jahat. Tidak sedikit yang begitu di kalangan mereka itu begitu. Tapi orang-orang yang salatnya berkualitas itu tentunya terjauh dari perbuatan-perbuatan jahat, terjauh dari perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah, bisa menjauhkan. Nah, kalaupun godaan-godaan itu tetap datang, maka godaan tersebut dengan sendirinya terhindar, terjauh dari mereka. Dan kemudian yang ketiga, yakni wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Wa anfaqna, wa anfaqu, dan mereka berinfak. Nafkah atau menafkahkan berarti mengeluarkan, induk dari bahasa sedekah dan zakat serta pemberian-pemberian yang lain itu induknya adalah infak. Menafkahkan, mengeluarkan, artinya segala sesuatu yang ada pada diri kita bukan cuma harta benda, tetapi termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya jiwa, kebajikan-kebajikan yang ada di dalam diri, kemudian diinfakkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Termasuk ilmu pengetahuan, yakni semacam dalam hadis itu disebutkan apabila mati anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, waladin solihin yad'ulah. Nah, dari ketiga itu manakala dilakukan infaknya itu dari rezeki itu matan tapi ubihi, apa saja yang bermanfaat dengannya, yakni termasuk ilmu pengetahuan, apabila bermanfaat keluarkan, manfaatkan, diinfakkan lalu bermanfaat, maka itu semua adalah termasuk tijaratan lan tabur atau termasuk infak fisabilillah. Bahkan mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas pokok khususnya kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendidikan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di kalangan masyarakat untuk memajukan umat dan bangsa ini. Maka di sini apabila seseorang menginfakkan apa yang Allah memberikan, menganugerahkan rizki kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dengan cara yang tersembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, ataupun dalam keadaan terbuka diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, itu adalah yarju. Mereka mengharap tijaratan lan tabur, jual beli yang tidak pernah merugi. Dengan adanya demikian, 3 hal ini dalam ayat tersebut, yakni di surat Fatir, surat ke-35 ayat 29, maka hal inilah yang mesti kita tingkatkan di setiap saat untuk sampai kepada derajat takwa yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astagfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa manittaba'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kalau dalam ayat tadi kalimat talayatlu itu adalah dengan redaksi innalladzina yatluna. Nah, kalau dalam ayat lain seperti yang tercantum di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, Allah menggunakan fi'il amar. Utlu, tala yatlu utlu. Ma'uhiya ilaika, apa yang aku wahyukan kepadamu, kata Allah begitu. Utlu berarti di sini baca atau dengarkan, lalu resapi, pelajari dengan seksama, lalu pahami, setelah paham, silakan kerjakan. Ma'uhiya, apa saja yang diwahyukan ilaika kepada kamu Muhammad. Minal kitabi, dari kitab Allah. Sebut saja kitab Allah itu yang populer, yang sangat populer adalah Al-Quran bagi kita. Termasuk juga wahyu-wahyu Allah yang terdapat pada kitab-kitab lain. Wa aqimis sholat, dan tegakkanlah salat. Inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ini adalah ayat merupakan penegasan sebagaimana dalam ayat yang tadi. Di awalnya menggunakan fi'il amar, berarti perintah. Kalau sudah merupakan perintah, ya kalau kita ambil kaidah usul, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Berarti kalau wajib itu sesuatu yang mesti dikerjakan. Konsekuensinya manakala dikerjakan dapat balasan, tidak dikerjakan mendapat balasan juga, tapi yang negatif, siksa. Oleh karena itu maka mudah-mudahan saya berharap dan kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat keyakinan kita kepada ayat-ayatnya, kemudian kepada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mudah-mudahan diberi kekuatan pula untuk sanggup dan mampu mengamalkannya di setiap saat. Mudah-mudahan kalau kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita tilawah Al-Quran dengan benar? Tilawah itu talayatlu. Tilawah itu sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian sudahkah kita menegakkan salat dengan khusyuk, dengan sebenar-benarnya salat, sehingga dapat menjadikan diri kita meningkat kualitas ketakwaannya. Kemudian sudahkah kita membiasakan berinfak dan bersedekah dengan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara kontinu. Mudah-mudahan dengan pertanyaan itu dijawab oleh diri kita dengan kenyataan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita beristighfar. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah